Kenapa dikatakan zina hati? Karena dia tentu membayangkan, mengangan-angankan gitu ya, menginginkan seorang wanita yang tidak halal baginya. Kira-kira ibu-ibu ngapunten ya, orang yang selingkuh itu kepikiran nggak dengan selingkuhannya tadi? Memikirkan nggak selingkuhannya tadi? Pasti dia akan pikirkan itu. Dia berangan-angan, oh nanti kalau gini kayak gini dan seterusnya gitu ya. Maka angan-angan yang kepada wanita yang bukan halal baginya itu, ini sudah dikatakan sebagai zina hati. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, Innallaha kataba ala ibni Adam huttahu minaz zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menakdirkan bahwa setiap anak Adam itu memiliki bagian dari perbuatan zina. Adraka dzalika la muhalah. Dan itu pasti terjadi, tidak bisa dipungkiri. Fazina al-ain an-nadhar. Zinanya mata itu adalah memandang. Zinanya mata itu melihat. Wa zina al-lisal al-mantiq. Zina lisan itu ucapan-ucapan, rayuan-rayuan. Wa nafsu tatamanna wa tashtahi. Dan zinanya nafsu atau zina hati itu adalah berkeinginan dan berkeangan-angan. Seandainya kayak gini, seandainya kayak gini, oh kayak gini, kayak gini. Ini angan-angan dengan wanita yang bukan, yang tidak halal baginya itu dikatakan dia melakukan perbuatan zina hati. Wal farju yusaddiqu dzalika kullahu aw yukadzibuhu. Dan kemaluanlah yang membenarkan atau mengingkarinya. Maknanya puncak dari sebuah perzinahan itu adalah zina kemaluan, ya, zina kemaluan. Dan nggak bisa dipungkiri ibu-ibu, zina kemaluan itu dasarnya juga dari zina mata, karena memandang lawan jenis ada ketertarikan akhirnya. Kemudian wazina al-lisan dilanjut dengan zina lisan, zina mulut, ya, nanya kabar, janjian ketemuan, ini semuanya kan zina lisan. Wa nafsu tatamanna wa tashtahi. Akhirnya apa namanya nafsu yang bergelora seperti itu, nafsu yang memuncak seperti itu, kemudian berangan-angan, oh kayak gini kayak gini. Dan akhirnya kemudian dibenarkan dengan kemaluannya sampai kemudian melakukan zina kemaluan tadi. Dan inilah zina yang menyebabkan nanti orang itu dihukum rajam kalau dia sudah berpasangan, sudah pernah menikah. Nah, berarti ibu-ibu orang yang berbuat selingkuh, meskipun kadang dia tidak menyentuhnya, kadang mungkin dia tidak ketemu lagi, paling tidak dia masih melakukan perbuatan zina, namanya zina hati. Dan tentu ini ya, kenapa Islam itu mensyariatkan pernikahan supaya semua perbuatan zina ini terhindari. Jadi ibu-ibu ngapunten nggih, di antara hikmah besar dalam pernikahan itu untuk menutup celah kita dalam perbuatan zina dengan berbagai macam jenisnya ini. Kan nggak boleh memandang yang bukan mahramnya, yang bukan wanita yang tidak halal baginya, tapi ada istri yang halal kan gitu ya. Maka ini solusinya. Rayuan-rayuan, bersendagurau, bermain-main itu bahkan menjadi satu amalan yang mulia ketika dilakukan dengan pasangan. Jadi sendagurau, terus ucapan-ucapan yang menunjukkan akan permainan-permainan tertentu, itu kalau dilakukan sama pasangan menjadi ibadah gitu kan. Rayuan itu ibu-ibu kalau dilakukan dengan pasangan jadi ibadah. Tapi kalau dilakukan rayuan ini dengan orang lain, ibadah atau tidak? Tidak jadi ibadah. Nah, jadi itu hikmah pernikahan gitu.